Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Ampriani. Saya merupakan salah satu mahasiswa semester 7 PG PAUD. Kali ini saya akan menjawab tugas tutorial yang pertama dari Ibu SY Fatima SPDI MPD tentang penulisan karya ilmiah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan sebutkan ciri-ciri serta fungsi atau manfaat karya ilmiah yang membedakan dengan karya ilmiah fiksi, cerpen, novel, dan lain-lain. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sedangkan fungsi atau manfaat karya ilmiah yang membedakan dengan karya fiksi, cerpen, novel, dan lain-lain yaitu karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan atau untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan bagi penulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih menginterogasikan berbagai gagasan, dan menyajikannya secara sistematis, memperluas wawasan serta memberi kepuasan intelektual di samping penyumbang terhadap peluasan cakrawala ilmu pengetahuan. Sedangkan karya fiksi, cerpen, novel adalah karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau santai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat untuk menarik minat baca yang ditulis berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Yang kedua, sebutkan aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik sebuah karya ilmiah dan berikan penjelasan singkat untuk setiap aspeknya. Aspek yang dapat menggambarkan karakteristik sebuah karya ilmiah. Yang pertama, dari struktur penyajian. Struktur penyajian sebuah karya ilmiah terdiri atas bagian-bagian pendahuluan, pokok pembahasan, penutup, dan pengantar atau yang sering disebut pendahuluan dapat berupa latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan. Dalam struktur sajian karya ilmiah terdapat beberapa komponen antara lain daftar pustaka atau daftar rujukan, abstrak, saripati tulisan, daftar gambar, tabel, ucapan terima kasih. Yang kedua, komponen dan substansi karya ilmiah. Dalam struktur sajian karya ilmiah terdapat beberapa komponen antara lain daftar pustaka, daftar rujukan, abstrak atau saripati tulisan, daftar gambar, tabel, dan ucapan terima kasih. Substansi karya ilmiah dapat mencakup segala bidang yang paling sederhana sehingga yang paling kompleks. Kemudian sikap penulis. Sesuai dengan disiplin ilmu, karya ilmiah selalu didasari oleh fakta dan data, sehingga karya ilmiah bersifat objektif dengan didukung argumentasi yang disajikan dengan berbagai teori yang teruji kebenarannya atau pengalaman empiris yang telah diakui kalangan luas berdasarkan fakta atau data. Yang terakhir, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ragam bahasa tulis atau baku. Untuk soal selanjutnya, rumuskanlah tujuan penelitian Anda sesuai dengan topik yang Anda pilih. Lakukan seperti contoh pada modul 2.7. Nah, dalam kali ini rumusan tujuan penelitian saya dari judul meningkatkan kreativitas anak dengan low spark play menggunakan biji jagung dan kedelai. Rumusan masalahnya diantaranya 1. Pengertian model pembelajaran low spark play. Dengan pengertian low spark play mungkin akan mempermudah kita untuk menerapkan pembelajaran dalam dunia pendidikan di PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi. Yang kedua, mencari alternatif model pembelajaran yang lebih diminati anak dengan pendekatan low spark play. Dan yang ketiga, menjelaskan kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran menggunakan low spark play. Untuk soal selanjutnya, yang keempat, dalam penulisan karya ilmiah dibutuhkan langkah-langkah persiapan dalam menyelesaikan tulisan karya ilmiah.
Jelaskan langkah-langkah persiapan dalam penulisan karya ilmiah. Langkah-langkah persiapan dalam penulisan karya ilmiah diantaranya yang pertama, pemilihan topik masalah untuk karya ilmiah dilakukan dengan cara merumuskan tujuan, menentukan siapa yang akan menjadi pembaca. Tulisan pun harus dilakukan dengan jelas. Kemudian, mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Sama halnya dengan perumusan tujuan, penentuan siapa yang akan menjadi pembaca tulisan harus dilakukan dengan jelas dan tepat. Kemudian menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Jenis dan jumlah atau keluasan karakteristik pembaca dan mampu membedakan mana materi yang paling dan mana yang tidak dimasukkan dalam tulisan. Untuk soal yang terakhir, diperlukan 2 cara untuk mencari dan mengumpulkan data informasi serta bahan tulisan dalam penulisan karya ilmiah. Sebutkan 2 cara tersebut, jelaskan dengan singkat penelusuran atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 2 cara tersebut. Cara penelusuran atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencari dan mengumpulkan data, informasi, serta bahan tulisan dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, bahan untuk tulisan. Perpustakaan pada umumnya menyajikan berbagai koleksi data atau informasi yang terekam dalam berbagai bentuk media seperti media cetak dan media audiovisual. Pertama, mencari buku dengan online atau katalog dan card katalog. Kemudian memeriksa bahan-bahan pustaka yang telah diperoleh, membuat catatan dari bahan-bahan pustaka, membuat ringkasan dan paraphrasing, serta membuat kutipan. Yang kedua, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tulisan. Hal yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan wawancara untuk keperluan proyek penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai. Yang kedua, mempersiapkan pedoman wawancara, melaksanakan wawancara, dan mengolah hasil wawancara. Nah, itu saja, sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.